Oke, kita lanjut kembali perbincangan di Apa Kabar Indonesia Pagi. Tadi setiap paslon sudah menyampaikan identifikasinya ya. Setidaknya sudah tahu memulai menyelesaikan permasalahan dari mana. Tapi kita lanjut pada soal mafia pangan gitu. Banyak yang akhirnya narasi-narasi ketika harga naik, kemudian informasi yang kita terima juga ada permainan pihak-pihak tertentu yang memang mendapatkan keuntungan dari kenaikan harga ini. Saya mulai lagi dari Bang Ciko. Sejauh apa concern soal mafia pangan ini, Bang? Mafia di dalam semua sektor perdagangan ini kan selalu ada ya. Nah, mafia pangan ini juga menjadi masalah besar dan ini udah berlangsung sekian lama ya. Nah, itu kan dimulai jadi mereka modus operandinya adalah menimbun barang, ya kan? Itu yang menjadikan mereka mencoba mengontrol harga dengan cara-cara tersebut sehingga ketika harga sudah masuk di mana itu yang menurut mereka pantas untuk mereka raup ya, itu yang baru mereka mengeluarkan yang dinamakan barang-barang itu, stok-stok itu. Nah, tapi intinya ini kan kembali lagi soal political will dari penegakan hukum di Indonesia ya. Masalahnya adalah siapa ABC-nya Pak mafia pangan ini kan sebenarnya udah diketahui gitu. Pasti tahu ini bukan permainan kecil soalnya ya kan, ini bisa dideteksi oleh Kementerian Perdagangan maupun oleh aparat. Nah, tapi kan selama ini sepertinya kok berulang gitu. Nah, kita kan melihat ada keterlibatan oknum pastinya. Udah nggak bisa dipungkiri lagi. Nah, artinya ke depan kadang-kadang bukan hanya regulasi yang diperlukan, karena kita melihat regulasi di Indonesia ini dalam berbagai bidang ini sudah cukup sebenarnya. Segala macam regulasi soal operasi pasar, soal penekanan harga dan lain-lain. Nah, ini yang masalah adalah soal political will dari pemimpin. Nah, kita berharap juga artinya memilih pemimpin ke depan ini ya kita melihat rekam jejak, melihat latar belakang, melihat keseriusannya selama ini ketika dia pernah diberikan kesempatan untuk memimpin suatu daerah misalnya. Nah, komitmen Mas Ganjar dan juga Pak Mahfud dalam hal mafia pangan ini apa? Nah, Mas Ganjar itu jelas sebagai gubernur 2 periode di Jawa Tengah, kalau kita bisa melihat dari data-data yang ada gitu, bahkan data terakhir itu ketika hari raya Lebaran beliau masih menjabat sebagai gubernur di Jawa Tengah, itu berhasil menekan sedemikian rupa kenaikan harga bahan pokok ya kan dengan sangat baik gitu, tidak naik dengan signifikan dibandingkan dengan daerah-daerah lain. Nah, ini suatu pencapaian yang saya rasa artinya Mas Ganjar itu tipe orang yang kita ketahui sendiri, dia akan serius ketika mendeteksi hal-hal yang tidak beres di ininya. Tapi ketika akan diberikan posisi sebagai presiden, tentunya ini akan lebih dengan segala macam kekuatan, mempunyai kemampuan untuk memerintahkan aparat untuk melakukan soal tindakan. Kenaikan harga pangan, tapi soal keberadaan mafia pangan ini komitmen seperti apa? Komitmennya berantas dong. Pasti segala macam yang dibilang melanggar hukum akan diberantas sampai ke akar-akarnya gitu. Dan apalagi keberadaan Pak Mahfud sebagai pejuang keadilan ya yang kalau dikenal di Indonesia ya saya rasa itu udah pasti. Yang pasti tegas dan lain-lain yaitu mereka. Oke. Ke Mas Derajat. Mas Derajat bagaimana menanggapi soal isu mafia pangan ini? Halo? Ya, halo Mas Derajat. Ya, Oke, Mas suara Derajat saya kedengeran? Iya, kedengeran. Tadi kan Mas Derajat sudah mengidentifikasi ya setidaknya ada 3 penyebab tadi kenaikan harga pangan mulai dari ad hoc kemudian dari struktural. Tapi ketika merespon mengenai isu mafia pangan ini bagaimana? Apa yang ada di benak paslon nomor urut 2 dan bagaimana mengatasinya? Paslon 2 lagi-lagi nggak berteori lagi, ya. Sudah kita jalankan atas arahan dari Presiden Jokowi, ya, perintah dari Presiden Jokowi. Mafia pangan ini kan kita bicara yang lebih besar, itu adalah mafia impor pangan. Ya. Kalau yang menimbun-nimbun itu banyak ada, tapi dia relatif lebih kecil dari mafia impor pangan. Dan saya waktu di DPR tahun 2004-2009 itu salah satu yang pertama membongkar pelaku-pelaku mafia pangan ini. Bisa di Google nanti. Nah, atas perintah Presiden Jokowi, ya, itu sekarang impor pangan ditertibkan. Itu kita memakai neraca komoditas. Dan kemudian Bang Zul lebih tegas lagi. Menteri Perdagangan itu mengatakan ke saya, Mas Derajat, saya di sini ini paling hanya berapa tahun, jadi saya nggak pengen nanti akan ada masalah, apalagi saya sudah tua. Jadi beliau itu yang sudah dilakukan pertama misalkan itu langsung membabat orang-orang yang pengen main impor bawang. Itu saya tahu sendiri.
ada beberapa orang yang apa namanya yang mencoba-coba termasuk salah sasaran mencoba saya ya untuk dapat kuota impor bawang. Jawaban Bang Sul simple, no, tidak. Dan bukan hanya bawang, daging. Itu juga banyak itu yang apa namanya coba main-main daging ya. Apa namanya kita tahu dulu kasus daging luar biasa munculnya besar sekali ya. Banyak yang coba main-main daging. Alhamdulillahnya itu oleh Presiden Jokowi sudah dimasukkan dalam neraca komoditas. Sehingga ketika neraca komoditas itu nggak bisa satu kementerian bermain seperti dulu lagi. Ya, masih ingat kita dulu ada permainan daging, ya nggak bisa bermain seperti dulu lagi. Itu harus diputuskan bersama rame-rame. Akibatnya semua orang takut untuk neko-neko. Nah, kemudian perizinan terakhirnya itu ada di tangan Menteri Perdagangan. Oleh Menteri Perdagangan langsung ditolak, tidak bisa kecuali adalah yang sesuai dengan keputusan di dalam rakor untuk neraca komoditas. Jadi di hulunya ya di impor pangannya itu kita gunting dulu. Ya, bahwa kemudian langkah itu mungkin masih ada yang bisa nyolong-nyolong, masih ada yang bisa ini ya biasa di Indonesia kan selalu aja ada saja oknum-oknum yang bisa mencari celah, itu celahnya berusaha kita tutup. Tapi ketika yang apa namanya yang nyolong-nyolong, yang bocor-bocor itu, nah itu tentu tugas dari aparat penegak hukum untuk mengatasinya. Jadi kita bisa lihat sendiri hasilnya sekarang ini apa namanya ketika terjadi kenaikan harga itu sumber persoalannya tidak lagi berada di stok yang dikendalikan oleh mafia impor pangan. Ya, sumber persoalannya tidak di situ. Kalaupun masih ada di situ, itu tinggal sisa-sisa yang kecil-kecil karena seperti biasa kita memberantas kejahatan tidak bisa apa namanya langsung semuanya. Dan yang dilakukan oleh Menteri Perdagangan bukan hanya mafia pangan, impor pangan. Mafia impor baju ya. Orang melihatnya mungkin yang simbolis adalah pembakaran-pembakaran. Tapi yang sistemik itu seluruh proses mulai dari perizinan sampai ke bea cukai itu kita babat ya. Jadi yang sistemik kita lakukan, tapi tentu harus ada yang simbolis-simbolis. Jadi intinya paslon 2 ini kita sudah melakukan dan kemudian kita akan lanjutkan. Tentu nanti penegakan hukumnya juga harus diperkuat, itu saya sepakat. Oke, Terima kasih. Mas Derajat. Oke. Ya, saya mau ke Mas Ismail. Kalau soal mafia pangan ini apa concern dari tim Amin? Jadi kalau dari kami, saya sampaikan sedikit bocorannya. Mafia pajak ini itu seperti rantai simultan ya. Mafia pangan maksud saya, seperti rantai simultan. Hilang satu, muncul yang lain. Sehingga kami berkomitmen kalau apa yang akan disampaikan Caimin sebentar malam, salah satunya adalah concern bagaimana selain menghilangkan, ini jangan sampai ada. Yang kedua, kita perlu pahami kenapa harga bisa naik. Karena kadangkala impor itu dilakukan di masa panen. Jadi saat produksi kita melimpah, kenapa justru masuklah barang-barang dari Vietnam, masuklah barang-barang dari luar, sehingga harga tidak bisa makin terkontrol. Olehnya, dalam kesempatan yang terbatas ini, saya ingin sampaikan ke pemirsa bahwa penyelesaian persoalan mafia pangan ini butuh ketegasan. Karena kalau tadi disampaikan oleh Bang Ciko bahwa sebenarnya aturan kita sudah bagus, ya mungkin persoalannya tidak ada ketegasan pemerintah. Ya, pasangan Amin memastikan bahwa ketegasan itu akan kita berantas dan impor kita pastikan akan hentikan di masa panen. Jadi bukan berarti bahwa impor tidak ada. Impor itu kita butuhkan tapi sesuai dengan permintaan. Saat dibutuhkan baru kita hadirkan. Dan yang kedua, saya ingin sampaikan bahwa kenapa kemudian ini semua tidak terkontrol? Tidak ada kemandirian. Inilah yang ingin dihadirkan oleh paslon Amin bahwa harus ada kemandirian pangan. Yang mana yang dimaksud dengan kemandirian pangan ini? Petani kita harus mandiri. Pertanyaannya sekarang bagaimana mau mandiri ketika mereka butuh pupuk subsidinya nggak ada. Ini semua ada solusi yang disiapkan sebentar malam. Dan yang kedua yang ingin saya sampaikan bahwa kadangkala petani-petani kita di bawah justru mereka ini terjerat oleh utang-utang yang kemudian ketika mau panen diberikan oleh pemerintah. Ketika panennya tidak selesai karena ada gangguan lingkungan alam segala macam, ini tidak ada penyelesaian, tidak ada solusi yang dihadirkan oleh pemerintah. Kami sudah mengkaji sampai sedetail itu dan semuanya solusinya kami sudah siapkan. Oke. Itu soal solusi sudah disiapkan, tapi soal ketegasan tadi Anda meng-highlight soal ketegasan. Kalau kita berkaca sama apa yang disampaikan oleh Mas Derajat kan yang pemerintah eksis sekarang sudah melakukan beberapa ketegasan itu, termasuk tadi soal impor, mafia impor dan lain sebagainya. Tapi kita bahas lebih lanjut lagi ya. Nanti kita tahan dulu ya. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi.